kelompok 5. Perkenalkan, nama saya Maria Yulian Kristina. Saya Virginia Poppy Panjaitan. Dan saya Flora Firandai Mulyana. Di sini kami akan membahas tentang pertumbuhan ekonomi. Selamat menyaksikan! Pertumbuhan ekonomi adalah keadaan ekonomi dalam suatu negara di jenjang periode tertentu, yang dapat berupa peningkatan atau penurunan jika dibandingkan dengan periode sebelumnya. Pertumbuhan ekonomi suatu negara tersebut dapat dilihat melalui indikator yang telah dihitung sebelumnya, seperti pendapatan per kapita, peningkatan pendapatan nasional, jumlah pengangguran yang lebih kecil ketimbang jumlah tenaga kerja, dan penurunan tingkat kemiskinan. Pertumbuhan ekonomi dapat diukur menggunakan berbagai indikator seperti yang pertama, produk domestik bruto atau PDB, yang dimana ini adalah nilai pasar semua barang dan jasa yang diproduksi oleh suatu negara dalam jangka waktu tertentu, biasanya per tahun. Nah, PDB dapat dihitung menggunakan pendekatan pengeluaran dan pendapatan. Yang kedua, produk nasional bruto atau PNB, yang dimana PNB ini adalah hasil perhitungan pendapatan nasional berdasarkan metode pengeluaran yang memperkirakan jenis-jenis pendapatan. Nah, PNB ini dapat dihitung dengan menjumlahkan seluruh pengeluaran yang dilakukan oleh masyarakat dalam perekonomian, sektor konsumen, perusahaan atau investasi, pemerintah, dan sektor perdagangan luar negeri. Yang ketiga, PDB per kapita, yang dimana PDB per kapita ini adalah pendapatan real per penduduk di suatu negara pada periode tertentu. Nah, PDB per kapita dapat dihitung dengan membagi PDB dengan jumlah penduduk. Faktor-faktor yang mempengaruhi pertumbuhan ekonomi yaitu adalah yang pertama, inflasi. Nah, tingkat inflasi yang tinggi dapat menghambat pertumbuhan ekonomi dengan meningkatkan biaya hidup dan mengurangi daya beli masyarakat. Kemudian yang kedua adalah investasi. Investasi pada umumnya merupakan awal kegiatan pembangunan ekonomi dan investasi dapat dilakukan oleh swasta, pemerintah, atau sektor lain. Dan yang ketiga adalah pengeluaran pemerintah. Nah, pengeluaran pemerintah ini dapat mempengaruhi pertumbuhan ekonomi dengan meningkatkan pendapatan nasional dan meningkatkan output ekonomi. Dampak pertumbuhan ekonomi terhadap kemiskinan dibagi menjadi dua, yaitu ada pengaruh negatif dan pengaruh positif. Pengaruh negatif, pertumbuhan ekonomi dapat memiliki pengaruh negatif terhadap kemiskinan karena meningkatnya kesenjangan ekonomi antara masyarakat kaya dan miskin. Yang kedua, pengaruh positif, di mana pertumbuhan ekonomi dapat memiliki pengaruh positif terhadap kemiskinan karena meningkatnya pendapatan dan kesempatan kerja bagi masyarakat. Kebijakan pemerintah yang mendukung pertumbuhan ekonomi di Indonesia meliputi beberapa aspek yang saling terkait, seperti yang pertama itu kebijakan fiskal, yang dimana kebijakan fiskal itu yang pertama pengeluaran pemerintah yang meningkatkan pendapatan nasional dan mengurangi pengangguran. Yang kedua itu penurunan pajak untuk meningkatkan konsumsi domestik dan investasi. Dan yang terakhir pengeluaran pemerintah untuk membangun infrastruktur dan jasa publik yang mempengaruhi minat dan hasil investasi masyarakat. Yang kedua adalah kebijakan moneter. Kebijakan moneter ini bertujuan agar kinerja perekonomian dunia terus membaik. Dan kebijakan ini dilakukan dengan meningkatkan konsumsi domestik, peningkatan aktivitas dunia usaha, serta menjaga stabilitasi ekonomi. Yang ketiga adalah investasi, dengan menciptakan stabilitas politik, sosial, dan ekonomi untuk meningkatkan investasi. Kemudian, membangun pemerintahan yang bersih dan bebas korupsi untuk meningkatkan konsistensi dan kepastian kebijakan. Kemudian, membangun infrastruktur dan jasa publik yang mempengaruhi minat dan hasil investasi masyarakat. Nah, suatu negara dikatakan dalam kondisi pertumbuhan ekonomi yang baik jika yang pertama pertumbuhan produk domestik bruto atau PDB, yang dimana PDB ini adalah indikator yang paling umum digunakan untuk mengukur pertumbuhan ekonomi suatu negara. Jadi pertumbuhan PDB yang tinggi dan stabil menunjukkan kemampuan suatu negara
untuk meningkatkan output produksi dan pendapatan per kapita. Yang kedua adalah peningkatan pendapatan per kapita. Nah, peningkatan pendapatan per kapita ini menunjukkan bahwa suatu negara telah mampu meningkatkan kesejahteraan rakyatnya. Pendapatan per kapita yang meningkat juga berarti bahwa masyarakat memiliki lebih banyak uang untuk mengkonsumsi barang dan jasa serta meningkatkan daya beli. Yang ketiga, peningkatan kesempatan kerja. Dengan adanya peningkatan kesempatan kerja, berarti bahwa suatu negara telah mampu menciptakan lapangan kerja yang lebih luas dan meningkatkan kesejahteraan rakyat. Kesempatan kerja yang meningkatkan juga berarti bahwa masyarakat memiliki lebih banyak peluang untuk meningkatkan pendapatan dan kesejahteraan. Yang keempat, peningkatan investasi, yang dimana peningkatan investasi menunjukkan bahwa suatu negara telah mampu meningkatkan kemampuan produksi dan meningkatkan pendapatan per kapita. Investasi yang meningkat juga berarti bahwa suatu negara telah mampu meningkatkan kemampuan teknologi dan meningkatkan efisiensi produksi. Dan yang kelima adalah kemajuan teknologi. Kemajuan teknologi yang meningkat berarti bahwa suatu negara telah mampu meningkatkan efisiensi produksi dan meningkatkan kesejahteraan rakyat. Sekian dari penjelasan kita. Terima kasih. Bye-bye. Bye-bye. Ini biar panjang aja durasinya. Nah, nggak usah di-cut dulu Udah ya. dikasih video yang kita lari-lari itu lagi.